Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022. Pada sore hari ini, saya akan bicara dengan tema Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dibangkitkan. Saya ulangi, pada sore hari ini, saya akan bicara dengan tema Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dibangkitkan. Mari kita mulai. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dibangkitkan. Kita lihat perkataan Nabi Yahya alaihissalam dalam Al-Quran, surat ke-19 Maryam ayat 15. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Ini tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap surat 19 surat Maryam ayat 15. Karena sifat terpujinya itu, Yahya didoakan agar keselamatan dan kesejahteraan selalu diperuntukkan bagi dirinya, serta terhindar dari keburukan dan kekurangan pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali di padang mahsyar setelah hari kebangkitan kelak. Beralih dari kisah Nabi Yahya, Allah lalu berbicara tentang kisah Maryam. Wahai Nabi Muhammad, ingatlah dan ceritakanlah kisah Maryam binti Imran yang terdapat di dalam kitab Al-Quran. Kisahnya kepada mereka ketika dia bersungguh-sungguh ingin mengasingkan diri dari keluarganya, bahkan dari semua manusia, untuk memperoleh ketenangan dalam beribadah, menuju ke suatu tempat yang terletak di sebelah timur Baitul Maqdis. Ini perkataan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dalam Al-Quran surat 19 Maryam ayat 33. Ini perkataan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dalam Al-Quran surat ke-19 Maryam ayat 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kita lihat tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap surat 19 Maryam ayat 33 ini. Isa mengakhiri perkataannya dengan doa, keselamatan dan kesejahteraan semoga selalu dilimpahkan kepadaku, semoga aku terhindar pula dari aib dan kekurangan pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali di padang mahsyar. Demikianlah proses kelahiran Isa dan tanggapannya atas keraguan Bani Israel. Pada ayat ini, Allah lalu menerangkan kedudukannya sebagai hamba Allah. Itulah sifat dan ucapan Isa putra Maryam yang mengungkap semuanya dengan perkataan yang benar. Namun demikian, kaum Yahudi itu tetap tidak mempercayainya karena menganggapnya sebagai hal yang tidak wajar dan merupakan bukti yang mereka ragukan kebenarannya, kendati semuanya merupakan fakta yang sangat nyata. Ini keterangan dari John Pakpahan. Perkataan Nabi Yahya alaihissalam dalam Al-Quran, ini penjelasan dari saya. Ini keterangan dari John Pakpahan. Perkataan Nabi Yahya alaihissalam dalam Al-Quran, surat 19 Maryam ayat 15 mengatakan, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Maksudnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali di padang mahsyar setelah hari kebangkitan kelak. Ini perkataan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dalam Al-Quran surat 19 Maryam ayat 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Maksudnya pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali di padang mahsyar. Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia atas surat ke-19 surat Maryam ayat 33 ini sangatlah bodoh, tolol, goblok, idiot, dan sangat menyesatkan. Saya ulangi sekali lagi. Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia atas Al-Quran surat 19 Maryam ayat 33 ini sangatlah bodoh, tolol, goblok, idiot, dan sangat menyesatkan. Kenapa?
Karena di padang mahsyar pada hari kiamat nanti, Nabi Isa Al-Masih alaihissalam akan datang sebagai hakim yang adil untuk menghakimi umat manusia, bukannya dibangkitkan hidup kembali di padang mahsyar. Karena Nabi Isa Al-Masih alaihissalam di dalam Al-Quran tidak pernah mengalami kematian di dunia ini. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah mati di dunia ini bisa dibangkitkan hidup kembali di padang mahsyar? Jadi dasar tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia atas Al-Quran surat 19 Maryam ayat 33 ini sangatlah bodoh, tolol, goblok, idiot, dan sangat menyesatkan. Karena Nabi Isa tidak pernah mati di dunia ini, bagaimana dia dibangkitkan di padang mahsyar? Sekarang kita lihat Alkitab Matius 6 ayat 21. Kita buka Alkitab Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita lihat Alkitab Matius 17 ayat 9 dan ayat 23. Ayat 9, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Dan ayat 23, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Kita lihat Alkitab Matius 20 ayat 19. Dan mereka, kita lihat Alkitab Matius 20 ayat 19. Matius 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Kita lihat Alkitab Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita lihat Alkitab Kisah Para Rasul 12 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kita lihat Alkitab Kisah Para Rasul 4 ayat 10. Maka kita lihat Alkitab Kisah Para Rasul 4 ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Kita lihat Alkitab Kisah Para Rasul 10 ayat 40. Kita buka Alkitab Kisah Para Rasul 10 ayat 40. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Kita lihat Alkitab Kisah Para Rasul 13 ayat 37. Kita lihat Alkitab Kisah Para Rasul 13 ayat 37. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Kita lihat Alkitab Roma 4 ayat 25. Kita lihat Alkitab Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita lihat Alkitab Roma 6 ayat 4. Kita lihat Alkitab Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita lihat Alkitab 1 Korintus 15 ayat 4, ayat 12, dan ayat 20. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 12, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam akan datang sebagai hakim pada hari kiamat nanti. Saya ulangi sekali lagi. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam akan datang sebagai hakim pada hari kiamat nanti. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, segera turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Sahih Bukhari nomor 2070. Saya ulangi sekali lagi. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam akan datang sebagai hakim pada hari kiamat nanti. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, segera turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil.
Sahih Bukhari nomor 2070. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Al-Quran Surat 4 ayat 159. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa Al-Masih, anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Hadis riwayat Muslim nomor 127 atau nomor 120. Dari Abu Hurairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku dalam tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa Al-Masih putra Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil, akan dihancurkan salib, dibunuhnya babi, dihapuskannya pajak, dan kekayaan akan melimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang bersedia menerima pemberian. Hadis riwayat Muslim nomor 220. Al-Quran Surat 19 Maryam ayat 15 mengatakan bahwa Nabi Yahya alaihissalam meninggal di dunia ini. Al-Quran Surat 19 Maryam ayat 33 mengatakan bahwa Nabi Isa Al-Masih alaihissalam meninggal di dunia ini. Jadi Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam sama-sama meninggal di dunia ini. Yang namanya meninggal itu terjadinya di bumi, di dunia ini. Hal ini bertentangan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Isa Al-Masih alaihissalam diangkat ke sorga tanpa mengalami kematian. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 sampai 159. Surat 19 Maryam ayat 33 bertentangan dengan An-Nisa 157 dan sampai 159. Saya ulangi sekali lagi. Al-Quran Surat 19 Maryam ayat 33 bertentangan dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 sampai 159. Kita lihat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 82. Maka apakah sekarang kita lihat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 82. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Kita lihat Al-Quran, saya ulangi. Kita lihat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 82. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Sedangkan Surat Surat 19 Maryam ayat 33 bertentangan dengan Surat An-Nisa ayat 157 sampai 159. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran bukan dari sisi Allah. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran bukan dari sisi Allah. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran bukan dari sisi Allah. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.